pergi ke sungai mencari ikan. Ikan nila, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Halo, perkenalkan nama saya Jenny Ardelia Putri. Saya berasal dari kelas 9A SMP Negeri 20 Surabaya. Kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah dongeng rakyat yang sangat terkenal dari Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Pada dahulu kala di Padang Sumatera Barat, tepatnya di perkampungan pantai air manis, hiduplah seorang janda bernama Monde Rubaya. Monde Rubaya memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Monde Rubaya sangat menyayangi Malin Kundang karena sejak kecil ia sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Pada suatu hari, Malin Kundang jatuh sakit. Badannya sangat panas dan Monde Rubaya sangat khawatir dengan keadaan anaknya. Ia bekerja keras untuk mendatangkan tabib ke rumahnya. Dan berkat kerja keras itu, nyawa Malin Kundang pun dapat diselamatkan. Dan setelah Malin Kundang sembuh dari penyakitnya, ibunya semakin menyayangi Malin Kundang. Begitupun sebaliknya, Malin Kundang juga sangat menyayangi ibunya. Ketika Malin Kundang sudah beranjak dewasa, ia pergi meminta izin pada ibunya untuk berangkat merantau. Karena memang pada saat itu sedang ada kapal besar yang mendarat di pesisir pantai air manis. "Bu, izinkan Malin untuk pergi merantau, Bu," ucap Malin Kundang, dan ibunya pun menjawab, "Jangan ya, Ibu khawatir kamu kenapa-napa. Di sini saja dengan Ibu." Dan Malin Kundang pun menjawabnya, "Tapi Bu, Malin sudah besar. Malin sudah bisa menjaga diri Malin. Lagi pula tak mesti Bu, ada kapal besar di sekitar sini. Ini kesempatan Bu bagi Malin." Dengan berat hati, ibunya pun memberikan izin anaknya untuk pergi merantau. Hari demi hari, terasa sangat lama bagi Monde Rubaya. Ia selalu khawatir dengan keadaan anaknya, dan ketika ombak besar datang ke pantai, hatinya pun ikut bergetar. Ia takut anaknya kenapa-napa. Ia selalu berdoa kepada Tuhan agar anaknya selalu diberi perlindungan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tubuh Monde Rubaya pun semakin tua dimakan usia. Tubuhnya mulai membungkuk dan wajahnya mulai dipenuhi dengan kerutan. "Nak, di mana kau, Nak? Ibu sangat merindukanmu, Malin. Cepatlah pulang, Nak." Begitulah rintihan Monde Rubaya setiap harinya. Hingga pada suatu hari doa-doanya pun terkabulkan. Di suatu pagi yang cerah, terlihat ada kapal besar yang mulai menuju ke pantai air manis. Kapal tersebut terlihat bagaikan kapal seorang pangeran ataupun sultan saking mewahnya. Orang-orang pun segera bergegas untuk menyambut kedatangan kapal itu. Dan ketika kapal itu datang, terlihat para pemuda-pemudi turun dari kapal itu dengan mengenakan pakaian yang begitu mewah. Pakaian itu terlihat berkilau saat terkena sinar matahari. Monde Rubaya yang melihat pemuda itu pun yakin bahwa itu adalah anaknya Malin Kundang. Ia segera berlari dan memeluk tubuh Malin Kundang sambil berkata, "Malin, ini ibu, Nak, ibumu. Malin, kau kemana saja, Nak?" Malin Kundang yang mendengar pernyataan itu pun tertegun. Badannya kaku. Ia tak mengira bahwa perempuan itu adalah ibunya, karena ia terlihat sangat tua seperti budak. Karena seingat Malin Kundang, ibunya adalah seorang wanita yang kuat,
yang selalu menggendongnya dulu kemana saja. Sebelum Malin Kundang berpikir dengan pikiran yang dingin, istrinya pun menyeletuk. "Siapa perempuan itu, Kakanda? Apakah dia ibumu? Bukankah kau bilang padaku, ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Tapi dia terlihat seperti budak, Kakanda." Ketika mendengar perkataan istrinya, Malin Kundang pun segera mendorong ibunya. Ibunya pun terkejut karena anaknya sendiri memperlakukan dia seperti itu. Ia pun memeluk dan bersujud di kaki Malin Kundang dan berkata, "Malin, ini ibumu, Nak Mundi Rubaya. Mengapa kau tak mengenaliku, Malin?" Tapi sayangnya Malin Kundang tak mendengarkan sepatah kata pun dari ibunya. Ia menendang ibunya hingga ibunya jatuh terguling-guling di pasir pantai. Mundi Rubaya yang mendapat perlakuan seperti itu pun jatuh pingsan. Ketika Mundi Rubaya sadar dari pingsannya, ia melihat suasana pantai sudah sepi. Orang-orang sudah berpergian dari pantai. Dan dia juga melihat kapal milik Malin Kundang sudah pergi jauh meninggalkan pantai. Mundi Rubaya pun tertatih. Ia berdoa pada Tuhan. "Ya Tuhan, jika tadi bukanlah anak Malin Kundang, maka aku memaafkan perbuatannya. Tapi jika ia anakku Malin Kundang, maka kutuklah ia menjadi batu, ya Tuhan." Tiba-tiba saja langit yang tadinya cerah mendadak gelap gulita. Angin berhembus kencang dan suara petir mulai menggelegar. Malin Kundang pun sadar bahwa ia sedang terkena kutukan. Ia terkejut karena melihat tubuhnya sudah merasa kaku dan menjadi batu. Tubuhku seperti batu." Dan dia pun sadar bahwa kutukan itu berasal dari ibunya Mundi Rubaya. Ibu, maafkan aku, Ibu. Aku menyesal, Bu." Tapi apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur dan Mundi Rubaya sudah tak bisa memaafkan anaknya Malin Kundang. Dan Malin Kundang pun berubah menjadi batu. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah janganlah kamu durhaka pada orang tuamu karena mereka telah bekerja keras dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kebaikanmu. Matahari terbenam di ufuk barat, burung camar terbang beriringan. Kasih ibu tiada syarat, sayangi dia sepanjang kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.